Tak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam kehidupan ini ada dunia lain yang tak kasat mata. Sejak zaman dulu hingga era teknologi informatika saat ini, banyak yang percaya bahwa suatu negeri di antara kehidupan dan kematian itu ada. Jejak karya tulis dalam beragam media menjadi saksi adanya interaksi antara dunia dan alam lain. Ayu yang telah dinobatkan sebagai dawuh di negeri siluman sebagai penerus Badara Wuhi merupakan satu kisah yang cukup menarik untuk diikuti. Ayu yang di dalam film KKN di Desa Penari tampaknya sangat menderita karena harus menari sepanjang waktu di setiap jengkal negeri siluman tersebut. Sebenarnya, dunia siluman itu sangat luas. Ayu tidak hanya mendapat tugas menari di wilayah Desa Penari. Kalau merunut tradisi cerita di Nusantara, pertunjukan seni tari sanggar siluman itu berkeliling ke setiap penjuru negeri siluman. Seperti yang ditulis dalam Buletin Kebudayaan Jawa Barat Kawit edisi 20 tahun 1981 pada halaman 31 disebutkan bahwa di beberapa tempat di Indonesia, mungkin juga di semua daerah, ada kepercayaan tentang adanya grup kesenian siluman yang sering bermain pada malam tertentu. Misalnya di kota Yogyakarta, di tengah malam sering terdengar bunyi gamelan ramai yang katanya bersumber dari keraton, yang ternyata di sana tidak ada acara apapun. Di Kebumen, misalnya, tiap malam Jumat sering terdengar suara gemuruh rebana yang katanya dari makam Bulu Pitu. Di Bogor, tiap kali kedengaran suara gamelan wayang golek di hulu sungai Cisadane, itu adalah suatu tanda akan terjadinya banjir. Suara-suara yang terdengar hingga ke alam manusia kemungkinan ada kebocoran yang tidak disengaja atau bisa juga sengaja dibocorkan oleh siluman nakal yang iseng atau siluman serius yang memiliki tujuan tertentu. Lalu, kapankah penderitaan Ayu akan berakhir? Kalau rujukannya tradisi cerita Nusantara, ada 4 hal yang dapat membebaskan penderitaan Ayu. Jalan pertama, Ayu harus mencari korban baru untuk dijadikan penggantinya. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Badara Wuhi, menunggu manusia yang terperosok dalam jebakan godaan seperti yang terjadi pada Ayu, yang memilih bersekutu dengan siluman demi mencapai apa yang diinginkannya. Tapi jalan pertama ini akan sangat sulit, sebab sudah jelas kelihatan di Desa Penari tidak ada lagi anak-anak muda pria wanita yang berpeluang dapat digoda dengan gairah asmara. Kemudian untuk harta, sepertinya sulit juga. Mereka yang tinggal di Desa Penari sepertinya sudah nyaman dengan hidup apa adanya. Kalau menunggu lagi yang KKN, sepertinya tidak akan ada kampus perguruan tinggi yang akan mengizinkannya. Jadi, Ayu harus mencari jalan lain untuk menghentikan penderitaannya. Jalan kedua, penderitaan Ayu akan berhenti menjadi dawuh jika ia terpilih oleh Raja Kala Ipri Kolopetong, penguasa kerajaan siluman ular. Tapi ini agak sulit karena saingannya sangat banyak. Lagi pula tipe wanita yang disukai oleh Kala Ipri hampir tidak ada dalam diri Ayu. Selera Kala Ipri sangat tinggi dalam menentukan wanita pilihannya. Satu-satunya ilmu yang dapat digunakan untuk memikat Kala Ipri adalah aji si kukuk mudik yang dimiliki oleh Nyai Gabuk di tanah Marongge, Sumedang, Jawa Barat. Untuk mendapatkan pengasihan si kukuk mudik, Ayu harus mandi di Sungai Cilutung, Marongge. Tapi masalahnya Ayu tidak dapat menentukan skedul pertunjukan tari di negeri siluman. Ayu harus mengikuti jadwal dan tempat yang telah disusun oleh Sanggar Seni Siluman tersebut. Entah tahun berapa, Sanggar Seni Siluman memiliki jadwal pentas di Sumedang. Dan kalaupun ada jadwal pentas di Sumedang, Ayu harus mendapatkan kesempatan untuk melobi seksi acara di Sanggar Siluman untuk mengubah rundown acaranya agar memiliki kesempatan untuk mandi di Sungai Cilutung dan menemui Nyai Gabuk, pemilik ajian pengasihan si kukuk mudik Marongge yang sangat terkenal. Jalan ketiga adalah bergabung dengan anggota tim pengikut Nyai Blorong yang disingkat menjadi Atan B di pantai selatan tentunya. Tapi perekrutan atau seleksi anggota Atan B berlangsung 1000 tahun sekali. Lagi pula, sangat sulit untuk terpilih menjadi anggota Atan B karena banyak sekali dawuh titipan dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Nyai Blorong. Rupanya, permasalahan KKN pun sudah merambah ke negeri siluman akibat maraknya perkembangan media sosial YouTube, TikTok, IG, dan lain sebagainya.
Tentu saja dalam hal ini KKN yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan kuliah kerja nyata. Dan jalan keempat adalah jalan yang paling dikhawatirkan oleh warga negeri siluman. Maka dari itulah jalan keempat ini sengaja ditutupi oleh bangsa siluman agar manusia tidak banyak yang tahu. Pokoknya mereka hanya mempublish 3 jalan untuk menghentikan penderitaan Dawu. Tidak ada jalan keempat, maka mereka sangat tidak suka pada angka 4 karena khawatir akan membongkar rahasia jalan keempat itu. Mereka menyebar hoax melalui para buzzernya bahwa jangan menggunakan angka 4. Angka 4 harus diganti dengan angka 3A. Seperti juga kalau kita mau naik lift, angka 4 itu diganti menjadi 3A. Karena manusia telah banyak yang terpengaruh hoax bangsa siluman. Tradisi cerita rakyat tentang negeri siluman diantaranya ditulis juga oleh Ayub Rosidi dalam buku Endek-Endekan yang diterbitkan oleh Giri Mukti Pasaka tahun 1988. Pada halaman 87, bab yang berjudul Sastra Dakwah Ki Umbara dibahas berbagai kisah di negeri siluman. Ayub membahas karya-karya Ki Umbara yang terkenal dengan sebutan pengarang ahli jurig alias ahli setan. Misalnya dalam cerita Nu Ilang Tanpa Karana atau dalam bahasa Indonesianya Yang Hilang dengan Misterius, Ki Umbara menceritakan tokoh Mang Merebot yang mengislamkan penghuni negeri jin Putergiling. Menurut Ayub, tokoh cerita yang berperang menaklukkan negeri jin bukan hal yang baru dalam sastra Sunda. Dari pengaruh cerita-cerita Anbiya yang mungkin melalui bahasa Jawa atau bisa jadi langsung dari sastra Persia. Maka banyak wawacan-wawacan yang tergolong cerita tentang kedikjayaan Baginda Amir Hamzah dalam menaklukkan bangsa jin. Salah satu versi cerita Anbiya dalam bahasa Sunda yang populer adalah wawacan Rengganis. Maka jalan keempat itu tiada lain dan tiada bukan adalah mengirimkan manusia ke alam siluman untuk membebaskan Ayu. Tentu manusia yang memiliki kesaktian dan kemampuan untuk menembus pintu gaib di desa penari. Di zaman sekarang, mencari orang seperti itu sudah sulit, sebab orang yang memiliki kesaktian itu biasanya bersembunyi di perkampungan dan tidak akan menampakkan kemampuannya. Hal itu sangat tergantung pada keluarga Ayu. Jika mereka benar-benar ingin membebaskan Ayu, pasti mereka akan berusaha semaksimal mungkin menemukan orang sakti itu. Jika Ayu dibebaskan oleh orang sakti, maka kemungkinan Ayu bisa hidup lagi sebagai manusia biasa di dunia ini, sebab jasad yang dikuburkan itu sebenarnya bukan jasad Ayu. Jika hari ini digali, maka tidak akan ditemukan jasad Ayu, melainkan bodogol cau alias batang pohon pisang. Sementara jasad Ayu disembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia dan jejaknya akan terlacak oleh orang sakti yang dapat menembus negeri siluman.